Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polri merilis laporan terbaru mengenai situasi lalu lintas pada hari ke-15 pelaksanakan Operasi Ketupat 2025, tepatnya pada Minggu 6 April 2025. Dalam laporan tersebut, Polri memberikan informasi terkini terkait situasi Kamseltip Carlantas. Dari hasil analisa dan evaluasi Operasi Ketupat tahun 2025 pada hari ke-15, harus balik dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kami sampaikan data perbandingan volume arus lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari ke-15, hari Minggu tanggal 6 April 2025. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah tol Trans Jawa, sebanyak 13.241 kendaraan. Sedangkan yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Jakarta sebanyak 118.201 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa, arah Merak sebanyak 46.449 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa, arah Jakarta sebanyak 47.550 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi, arah Bogor, sebanyak 31.424 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 44.073 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama atau arah Bandung sebanyak 31.797 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 45.787 kendaraan. Situasi Kamseltip Carlantas, data kecelakaan lalu lintas pada hari ke-15, hari Minggu 6 April 2025. Sebanyak 240 kejadian dengan rincian sebagai berikut. 8 polda dengan rincian korban meninggal dunia 5 orang. Korban luka berat 22 orang. Korban luka ringan 192. Kerugian material 294.800.000 rupiah. 28 polda dengan rincian korban meninggal dunia 19 orang. Korban luka berat 24 orang. Korban luka ringan 132. Kerugian material 315.200.000 rupiah. 3. Rekayasa lalu lintas. Berikut rincian rekayasa lalu lintas. Pukul 06.20 sampai 11.16 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah gerbang tol Ciawi kilometer 44 plus 500, Simpang Gadok kilometer 46 plus 500, diberlakukan lajur kontraflow. Pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 70 tol Cikampek. Pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan rekayasa lalu lintas kontraflow di ruas tol Jagorawi dari kilometer 44.500 Simpang Gadok sampai kilometer 46.500 arah Jakarta. Pukul 12.10 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan rekayasa lalu lintas one way di jalur wisata Puncak menuju Jakarta. Pukul 14.00 sampai 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, diskresi Jaya 1 untuk kondisi lalu lintas yang dari Jagorawi sedang dialihkan sementara ke arah Jatinegara situasional 15.20 waktu Indonesia bagian Barat dibuka kembali. Pukul 18.39 sampai pukul 22.26 waktu Indonesia bagian Barat, rest area kilometer 42 atau B sementara dibuka tutup secara situasional. Pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat, jalur kawasan wisata Puncak normal kedua arah. 4. Informasi pembatasan kendaraan. Pembatasan kendaraan 3 ke atas tidak boleh beroperasi mulai tanggal 24 Maret sampai 8 April 2025. Kecuali untuk kendaraan logistik seperti hantaran ternak, uang, kebutuhan pokok, dan hantaran khusus. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2025 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Jaga jarak aman,
juga berkonsentrasi, manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat, dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Map untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 1500669, SMS center 9119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat menggelar upacara Kops Rapot kenaikan pangkat periode April 2025 dan pelepasan personil yang memasuki masa purna tugas. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah berlangsung khidmat di Aula GPW Polres Tasikmalaya. Personil Polres Tasikmalaya menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kapolres Tasikmalaya mengatakan bahwa kenaikan pangkat ini memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas dedikasi dan pengabdian tinggi yang telah ditunjukkan oleh personel Polri. Kenaikan pangkat pengabdian ini adalah wujud apresiasi dari institusi kepada personil yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas tanpa cacat dalam menjalankan tugasnya. Kapolres Tasikmalaya juga menekankan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Selain itu, Kapolres Tasikmalaya juga mengingatkan kepada seluruh anggota Polri untuk selalu menjaga integritas dan etika, serta bekerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memotivasi dan memperkuat semangat juang seluruh personil Polres Tasikmalaya dan sebagai wujud nyata dalam membangun citra positif kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat terutama di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dari Tim Humas Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025, Polres Pemalang menyediakan layanan pijat gratis untuk para pemudik yang sedang beristirahat di pos terpadu Gandulan Pemalang. Kegiatan ini sekaligus memberdayakan penyandang disabilitas tunanetra sebagai pemijat. Polres Pemalang, Jawa Tengah dalam pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025 menyediakan layanan pijat gratis untuk para pemudik yang sedang beristirahat di pos terpadu Gandulan Pemalang. Kegiatan ini sekaligus memberdayakan penyandang disabilitas tunanetra sebagai pemijat. Layanan pijat gratis ini menurut Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo agar kondisi fisik para pemudik menjadi lebih bugar untuk melanjutkan perjalanan balik mudik dengan aman dan nyaman. Menurut Kapolres, sebagian besar pemudik yang memanfaatkan layanan pijat gratis dari penyandang disabilitas adalah pengemudi kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Salah seorang pemudik sepeda motor dari Sukoharjo tujuan Cirebon mengaku sangat bersyukur dengan adanya pijat gratis di pos terpadu. Para pemudik juga memberikan apresiasinya kepada petugas di pos terpadu Gandulan Pemalang yang sudah memberikan pelayanan maksimal kepada para pemudik. Dari Humas Polres Pemalang melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Henry Umar melaksanakan pengecekan pos pelayanan dan pos terpadu Idul Fitri 1446 Hijriah dalam rangka memastikan kesiapan personil dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pada masa arus balik Lebaran tahun 2025. Dalam kunjungannya, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar memberikan motivasi serta semangat kepada para personil yang tengah bertugas. Kapolresta Samarinda mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan di tengah meningkatnya arus balik pasca Idul Fitri ini, serta menekankan bahwa tugas pengamanan ini merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Kapolresta Samarinda juga menegaskan bahwa Polri harus memberikan pelayanan prima agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran dan perlindungan dari Polri.
Sekaligus juga mengingatkan seluruh personil untuk tetap menjaga kesehatan selama bertugas, mengingat intensitas kegiatan yang cukup tinggi. Dengan telah dilaksanakannya pengecekan pospam dan posyan operasi ketupat Polresta Samarinda ini, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pengamanan baik dari sarana dan prasarana hingga kesiapan para personil. Kapolresta Samarinda meminta kepada personil yang bertugas melakukan pengamanan untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait lainnya. Dari tim Humas Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.